Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu luang untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita dan duduk mendengarkan khutbah yang insyaallah yang dilaksanakan pada Jumat kali ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'un tabi'in hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan sebuah khutbah yang berjudul Hakikat Ikhlas. Jika mendengar kata ikhlas sering kita gunakan, sering kita jumpai di kalangan kita, di kehidupan sehari-hari kita, bahwasannya ikhlas merupakan suatu kata yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dikatakan bahwasannya pengertian ikhlas sendiri berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi murni dan tidak tercampuri sesuatu yang lain. Kita biasa melakukan sebuah kegiatan harus semata-mata dengan ikhlas. Lantas apa hakikat ikhlas yang sebenarnya? Di sini mengatakan bahwasannya secara syar'i para ulama mendefinisikan kata ikhlas itu menurut Imam Ibnul Qayyim rahimakumullah berkata bahwasannya ikhlas adalah mengarahkan tujuan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Jurjani rahimahumullah berkata ikhlas adalah memurnikan hati dari segala noda yang mencampuri kemurnian hati tersebut. Sedangkan menurut ulama dari keterangan salafus shalih bahwasannya yang pertama ikhlas yaitu memperuntukkan amal hanya bagi Allah Ta'ala dan tidak ada bagian untuk selain Allah dalam amal tersebut. Yang kedua, memurnikan amal dari perhatian manusia. Dan yang ketiga, memurnikan amal dari segala noda. Di dalam Al-Quran, terdapat surat yang menggunakan kata ini. Surat yang ke-112, yaitu Al-Ikhlas. Mungkin dari kita semua sudah mengetahui, bahkan sudah hafal di luar kepala mengenai surat Al-Ikhlas tersebut. Tetapi apakah kita pernah memperhatikan kenapa di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ikhlas? Itu menandakan bahwasannya keikhlasan itu tidak bisa langsung ditampakkan kepada hadapan manusia
tetapi keikhlasan itu bisa dirasakan oleh hati dan hubungan dengan Tuhan. Semata-mata di dalam surat itu Allah mengatakan, kerjakan apa yang aku perintahkan, tinggalkan apa yang aku larang. Semata-mata orang yang mengerjakan perbuatan tersebut harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk popularitas, tidak untuk dikenang. Dan kita meyakini bahwasanya keikhlasan itu hanya Allah lah yang tahu. Kita bisa mengatakan kepada manusia bahwasanya saya ikhlas melakukan ini. Tetapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah keikhlasan itu bisa dinilai oleh orang lain? Apakah keikhlasan itu bisa diukur dengan ukuran manusia? Tentu saja keikhlasan itu hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Walaupun kita berkata kepada manusia demikian, saya ikhlas, tetapi belum tentu. Karena keikhlasan itu hanya pekerjaan hati. Dan sudah jelas bahwasanya pekerjaan hati hanyalah Allah yang tahu. Hadirin ikhwatu iman, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah ikhlas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Makanya di sini dikatakan orang yang ikhlas atau mukhlis yaitu yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita ikhlas terhadap apa yang diperintahkan Allah yaitu beribadah kepadanya. Kemudian dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishal lahuddin." Katakanlah hanya Allah yang aku ibadahi dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama Islam. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Seringkali keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lillahi rabbil alamin, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti definisi yang lebih mendekati kepada keikhlasan itu yaitu adalah kita beribadah kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat Allah secara langsung. Yakinilah bahwa Allah melihat kita. Walaupun kita beribadah berjamaah, tetapi di setiap jamaah itu, setiap orang itu ada yang tidak ikhlas. Dan hanya dia dan Tuhannya saja yang tahu. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya? Bukan paling banyak amalannya. Masih kita definisikan bahwasanya semakin banyak amal yang kita perbuat, itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Itu belum tentu. Ada amal-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu termasuk bid'ah. Yang dimana bid'ah itu adalah melebih-lebihkan dari apa yang telah Allah perintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita laksanakan, maka itu suatu amalan yang dapat mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan, sholat duhur itu 4 rakaat. Itu 4 rakaat tersebut sudah dari sananya. Kemudian kita merubah rakaat tersebut menjadi 5. Yang menjadi pertanyaannya, semakin banyak rakaatnya,
semakin akan menambah amalan-amalan kita. Itu belum tentu. Karena apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Rasulullah SAW contohkan, itulah yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita mengikuti dengan tanpa keilmuan dan itu disebut taklid namanya. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam dalil ikhlas dalam as-sunnah, yaitu dalil dari Rasulullah SAW, yang pertama hadis niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya segala perbuatan, segala perilaku itu tergantung kepada niatnya. Tidak sedikit orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, niatnya itu tidak sama. Tidak sedikit orang yang berangkat ke masjid, niat untuk sholat itu tidak sama. Karena itu pekerjaan hati dan itu sangat sulit sekali. Meluruskan jarum hati itu sangat sulit sekali. Itu butuh pelatihan, itu butuh pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi nomor hadis 3590, bahwasanya tidak seorang hamba mengatakan la ilaha illallah saja secara ikhlas kecuali dibukakan pintunya pintu-pintu langit sampai ke arasy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Ada potensi bahwasannya manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Tetapi di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dan itu harus mendapatkan perilaku yang khusus ketika kita ingin bertaubat dari dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang menduakan Allah, menjadikan ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, menandingi bahwasannya ada yang jauh lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Hadirin ikhwatu iman, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki urgensi ikhlas tersebut. Ikhlas menduduki posisi sangat penting di dalam kehidupan kaum muslimin hingga sampai pada tingkatan darurat. Sehingga tidak seorang muslim pun kecuali membutuhkan keikhlasan. Di sini ada beberapa urgensi. Yang pertama, ikhlas adalah senjata yang sesuai bagi seorang muslim dalam mengarungi pertempuran dalam kehidupan ini. Seringkali musuh yang tidak terlihat seperti hawa nafsu, diri sendiri itu membutuhkan keikhlasan yang sangat luar biasa sekali. Kita pergi ke masjid dengan cuaca yang sangat panas, kita berangkat dan itu membutuhkan keikhlasan. Jika tidak karena Allah, mungkin saja orang itu, si fulan itu tidak akan sampai ke masjid. Tetapi ada dorongan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhlas merupakan jalan selamat dari riya dan syirik serta siksaan yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1905, bahwasanya tentang 3 orang yang pertama kali disiksa pada hari kiamat, yaitu orang yang berilmu atau ahli baca Quran atau qori, kemudian mujahid yang gugur di medan pertempuran, dan orang yang suka berderma karena mereka tidak ikhlas. Di sini dikatakan bahwasanya jika kita melakukan semua amalan perbuatan, kemudian kita sudah niatkan ikhlas karena Allah dan cukup Allah yang tahu. Jika ada orang lain yang berkata si fulan tidak ikhlas, maka biarkanlah. Jangan ditanggapi. Jangan membuat persoalan. Jika kita sudah berniat ikhlas, sudah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai kita niat ikhlas kemudian ingin dipuji oleh orang lain, itu merupakan kesalahan yang sangat besar dan itu merupakan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Setelah menerangkan dan mengetahui apa yang dimaksud dengan ikhlas, kemudian apa saja urgensi dari ikhlas tersebut, maka sepatutnya kita mengetahui apa buah dari keikhlasan yang akan kita dapatkan jika kita melakukan keikhlasan. Di sini dikatakan bahwasannya yang pertama yaitu diterimanya amal. Sebagaimana dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali bila amal itu murni dan hanya mengharapkan ridho Allah dengan amalan tersebut. Yang pertama, amal kita akan diterima karena keikhlasan kita. Bukan karena orang lain, bukan karena atasan, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kesadaran penuh dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala dan mengubah kebiasaan dan perbuatan mubah menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Hal ini sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menginfakkan suatu nafkah yang dengan nafkah tersebut kamu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu diberi pahala karena nafkah tersebut hingga apa yang kamu suapkan pada mulut istrimu. Yang kedua yaitu mendapatkan pahala. Setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan amal yang kecil menjadi besar. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'ut tabi'in, berkata, bisa jadi amal kecil menjadi banyak karena niat dan bisa jadi amal besar menjadi kecil karena niat. Contoh lain, jika kita misalkan menyelamatkan kucing di jalanan, tetapi niat karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu merupakan suatu pahala bagi kita. Kita menyingkirkan duri walaupun kecil, itu bisa menjadi nilai pahala bagi kita semua. Tetapi jika kita melakukan hal-hal yang kecil walaupun itu dosa, dan itu menjadi malapetaka bagi kita semua. Hadirin ikhwatu iman, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keimanan, keislaman kepada kita semua. Kita tutup dengan doa. In a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubata qoblal maut wa rahmata indal maut wa magfirata ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.